Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kita kembali dalam program pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama KKGPAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perkenalkan, nama Bapak Mukti Mustari dari SDN Pangrango. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang tema indahnya saling menghormati dan subtemanya yaitu menulis Quran surat Al-Kafirun. Nah, di masa pandemi ini kita wajib patuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Apa saja? Yang pertama yaitu memakai masker. Jangan lupa kalian pakai masker ketika berada di luar rumah atau di tempat-tempat umum. Yang kedua, mencuci tangan. Nah, jangan lupa kalian cuci tangan pakai sabun dan di air mengalir, dan jika tidak ada air maka gunakan hand sanitizer. Yang ketiga yaitu menjaga jarak dengan orang lain. Ya, dianjurkan 1 atau 2 meter. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan orang banyak untuk menghindari bertemu orang terinfeksi virus COVID-19. Dan yang terakhir yaitu membatasi mobilitas dan interaksi. Jika tidak ada keperluan, lebih baik di rumah saja ya, Nah, itu 5M yang harus kalian patuhi. Nah, sebelum ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan diawali ta'awud dan basmalah ya, Nah, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan setelah kita berdoa sebelum belajar, kita diberikan pemahaman yang baik serta ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, silahkan anak-anak untuk dipersiapkan juz amannya ataupun Al-Qur'annya. Nah, di sini kita akan literasi terlebih dahulu atau pembiasaan sebelum di pembelajaran kita membaca surat-surat pendek ya di dalam Al-Qur'an. Dan kali ini kita akan membaca surat Al-Kafirun. Mari bersama-sama membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, baik anak-anak, itu mudah-mudahan di pembelajaran dengan diawali membaca ayat suci Al-Quran, kita tentu mendapatkan rahmat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kali ini kalian dapat menulis Quran surat Al-Kafirun dengan benar, dan yang kedua kalian
dapat menyebutkan huruf-huruf hijaiyah yang bisa disambung dan tidak bisa disambung dengan benar. Nah, baik anak-anak, di sini ada keutamaan menulis Al-Quran. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, poin yang kedua, akan semakin dekat dengan Al-Quran. Ya. Yang poin ketiga, akan meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Jadi, itu keutamaan menulis Al-Quran. Dan di sini ada adab menulis Al-Quran. Yang pertama, dalam keadaan suci. Nah, yang kedua, diawali ta'awudz dan basmalah. Dan yang terakhir, tulisan Al-Quran harus dijaga sebagaimana mushaf Al-Quran. Nah, itu adab-adab dalam menulis Al-Quran. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, di sini Bapak sudah menyiapkan 2 tabel ya. Yang tabel pertama ini huruf-huruf yang dapat disambung di awal kalimat, di tengah kalimat serta di akhir kalimat. Dan tabel kedua di sini ada contoh huruf-huruf hijaiyah yang hanya dapat bersambung di akhir atau dari kanan. Nah, baik, yang tabel pertama ini di sini Bapak sudah menyiapkan contoh huruf qaf. Nah, dan huruf qaf ini ketika di awal seperti itu ya bentuknya, dan di tengah pun berbeda, dan di akhir kalimat itu hurufnya sama dengan huruf aslinya. Kemudian yang huruf fa yang di awal kalimat dan di tengah kalimat pun berbeda ya hurufnya, dan di akhir kalimat itu ada huruf asli, mirip huruf aslinya. Kemudian huruf kaf di awal dan di tengah pun berbeda, sedangkan di akhir kalimat itu mirip ya, hampir mirip, karena di situ ada huruf hamzahnya, serta huruf lam, nun, mim, dan ain pun di situ berbeda ya, sama dengan huruf yang di awal tadi. Kemudian di tabel kedua, nah di sini sudah Bapak siapkan huruf waw. Ya. Untuk huruf waw di awal kalimat pun tidak bisa disambungkan dengan huruf selanjutnya. Nah, dan di tengah pun sama ya. Di tengah pun sama, tidak bisa, paling bisanya itu ketika di akhir kalimat saja untuk huruf waw, dan huruf ro pun sama, bisanya di akhir saja. Nah, serta ada juga huruf alif ya, huruf alif. Nah, tapi tidak disertakan sama Bapak. Nah, baik anak-anak yang soleh dan solehah, di sini ada tata cara menulis surat Al-Kafirun.
Anak-anakku yang soleh dan soleha, tak terasa kita sudah di kesimpulan, dan kesimpulan di pagi hari ini yaitu keutamaan menulis Al-Quran, diantaranya mendapatkan pahala, akan semakin dekat dengan Al-Quran, dan akan meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan ada menulis Al-Quran diantaranya yaitu dalam keadaan suci, diawali dengan ta'awudz dan basmalah, serta tulisan Al-Quran harus dijaga sebagai mana mushaf Al-Quran. Nah, itu kesimpulannya, anak-anak. Dan untuk tugas di minggu kali ini, kalian silahkan menulis Quran Surat Al-Kafirun beserta artinya, kemudian fotokan atau divideokan proses menulisnya, dan kirim ke guru agamanya masing-masing, ya. Nah, itu untuk tugas minggu sekarang. Nah, mari kita tutup pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.